Oke, mari kita lihat Alkitab kita sama-sama di Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Dan saya percaya kita sedang merayakan momen kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita pasti sering mendengar cerita-cerita berkisar tentang kelahiran Yesus di Injil sinopsis yang ada. Dan saya akan mengambil Injil Lukas ayat 1. Lukas 1 maksud saya ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Kalau saudara, Bapak, Ibu sudah sampai, bisa katakan amin. Tapi kalau saudara belum sampai, katakan tunggu. Oke, saya tunggu. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yahudi sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan jangan izinkan satupun dari kami tidak mengalami reposisi pembaruan dalam hati dan pikiran kami pada saat kami keluar dari tempat ini, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Oleh karenanya urapi hamba untuk menyampaikannya, dan juga setiap umat Tuhan pada saat menerimanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan lebih lanjut, bisakah Bapak Ibu lihat kiri kanannya, dan kalau Bapak Ibu berani coba lihat di matanya. Perkatakan selamat hari Natal. Dan sore hari ini pada saat kita merayakan kelahiran atau perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat sebuah peristiwa historis terbesar yang pernah ada baik di surga maupun di bumi lewat kelahirannya. Dan alasan saya mengatakan bahwa ini adalah peristiwa historis terbesar yang pernah ada, karena ternyata momen kelahiran Yesus bukanlah momen kelahiran seorang bayi pada umumnya, namun momen kelahiran Yesus adalah momen di mana surga berhasil mengeksekusi rencananya bagi dunia. Rencana kelahiran Yesus bukanlah sebuah rencana atau momen yang biasa-biasa saja, namun momen yang begitu penuh sejarah dan ajaib, karena momen ini adalah momen di mana dosa bertemu dengan penebusnya. Momen kelahiran Yesus adalah momen bahkan iblis mulai kehilangan sengatnya. Momen kelahiran Yesus adalah momen di mana sesungguhnya berdasarkan sejarah atau cerita yang ada, ini adalah momen di mana krisis bertemu dengan solusinya. Jadi sore hari ini pada saat kita merayakan perayaan kelahiran Kristus,
kita sedang merayakan sebuah peristiwa ajaib yang bukan hanya kita rayakan dengan sebuah perayaan, namun peristiwa ajaib yang kita rayakan karena kita akan mengalami makna dari kelahiran Kristus. Apakah ada orang di tempat ini yang bersyukur karena Yesus lahir ke dalam dunia? Cerita kelahiran Juru Selamat dunia adalah cerita yang sering saudara dan saya dengar. Dan ketika kita mendengarnya tentu kita begitu senang. Bahkan momen kelahiran Juru Selamat disambut dan dirayakan sedemikian rupa dalam segala macam bentuk perayaan dari tahun ke tahun. Kita lihat tiba-tiba gereja punya banyak dekorasi Natal. Kita lihat di jalanan ada banyak sekali hiasan demi hiasan di banyak pinggiran dan penjuru jalan. Lalu saudara pun bisa melihat pohon Natal terpajang di banyak lokasi. Tiba-tiba di bulan Desember lampu gemerlap terpampang di sana dan di sini. Lalu ada drama Natal, tiba-tiba rundown ibadah, ada persembahan-persembahan ekstra dan lain sebagainya. Kita lihat dari satu perayaan kepada perayaan berikutnya. Dan tentu tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun jika kita hanya fokus kepada perayaan Natal, maka kita akan kehilangan pesan dari surga. Kenapa Yesus lahir ke dalam dunia? Oleh karenanya jika Bapak Ibu tidak keberatan, saya ingin mengupas sedikit saja cerita kelahiran Juru Selamat, cerita kelahiran harapan, cerita kelahiran mukjizat atau kelahiran Kristus yang terjadi saat itu. Dan saya akan mencoba menarik pesannya yang saya berdoa Bapak Ibu bisa mengalami pesan dari tujuan kenapa Yesus lahir. Kita tahu bahwa kelahiran Yesus Kristus sang mukjizat, sang pengampun, sang juru selamat, sang pembawa harapan baik terjadi di zaman pemerintahan Herodes. Pemerintahan Herodes adalah pemerintahan yang diutus Romawi yang sangat kejam, di mana rakyat saat itu begitu menderita dan tertekan oleh sistem pemerintahannya. Kalau Bapak Ibu mau menganalisa lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan yang terjadi saat itu, Bapak Ibu bisa melihat terjadi pembantaian terhadap siapapun yang menentang Herodes di zaman itu. Bahkan mertuanya dan ketiga saudaranya dibunuh karena dilihat sebagai ancaman untuk mengkudeta tahtanya. Bahkan kita bisa membenarkan sifat kejam dan tiraninya Herodes dengan melihat pola yang sama ketika dia memerintahkan bayi-bayi untuk dibunuhnya. Jadi sungguh tertekan rakyat yang hidup di bawah pemerintahan Herodes. Sungguh kacau suasana hati orang Yahudi saat itu. Atmosfer yang menakutkan terjadi pada rakyat yang hidup di bawah pemerintahan Herodes saat itu. Lalu bukan itu saja, ternyata kelahiran Yesus yang juru selamat secara teknis melalui proses yang begitu kompleks dan rumit. Saudara pun tahu ceritanya bahwa saat itu Maria dan Yusuf telah bertunangan dan bersiap untuk melakukan pernikahan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa bersemangatnya mereka untuk menyongsong hari pernikahan mereka. Saya yakin mereka telah mempersiapkan apa yang mereka perlukan. Mereka mungkin sudah menghubungi sponsor-sponsor fashion terkenal untuk menjadi sponsor mereka. Mereka mungkin sudah menyiapkan catering untuk disantap pada saat hari pernikahan. Undangan mungkin sudah mereka sebar. Mereka begitu antusias mempersiapkan pernikahannya. Tapi Alkitab mengatakan tiba-tiba surga intervensi dan mengirim malaikatnya kepada Maria dan mengatakan, Maria, engkau sungguh dikaruniai dan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus yang akan jadi juru selamat dunia. Engkau akan melahirkan. Bisakah saudara bayangkan apa yang dirasakan Maria saat itu? Kondisi rakyat saat itu ada di bawah pemerintahan yang penuh tekanan. Lalu Maria yang menjadi salah satu warga pun tiba-tiba mendengar kabar bahwa akan ada intervensi untuk pernikahannya karena tiba-tiba dia mengandung. Lalu ketika dia dikatakan dia mengandung, Alkitab mengatakan lewat malaikat yang datang, dikatakan bahwa engkau akan melahirkan juru selamat dunia, engkau dikaruniai, engkau diberkati oleh surga, dan ini akan jadi kabar kesukaan bagi dunia. Bisakah saudara bayangkan kalau saudara ada di posisi Maria saat itu? Mungkin saudara bertanya-tanya, dikaruniai. Apa maksudnya saya diberkati? Apa maksudnya saya dikaruniai? Saya sudah siap menikah.
Saya sudah siap merencanakan bulan madu. Saya sudah memesan semua yang dibutuhkan. Undangan sudah saya sebar. Sekarang ketika saya mendengar surga mengatakan saya dikaruniai, terkesan buat saya ini bukan karunia Tuhan. Terkesan buat saya ini bukan berkat Tuhan. Karena akhirnya rencana pernikahan saya harus gagal. Apa yang harus saya katakan pada calon saya? Bagaimana dengan semua persiapan yang sudah saya lakukan? Semua menjadi berantakan. Bagaimana dengan apa yang harus saya katakan pada calon suami saya? Saya mengandung oleh siapa? Oleh siapa namanya tadi? Yesus. Saya harus ngomong apa? Tuhan mengandung dalam diri saya. Terlihat jika saya jadi Maria, terlihat rasanya apa yang disampaikan malaikat tidak memberikan kabar kesukaan bagi dunia. Terdengarnya ini masalah buat saya, ini bukan berkat buat saya. Terlihat di sini engkau tidak sedang mempercayakan mukjizat, harapan atau juru selamat, tapi kelihatannya di sini engkau sedang mempercayakan kepada saya sebuah masalah dalam hidup saya. Izinkan saya bertanya sebentar untuk kita semua. Bisakah Tuhan mempercayakan masalah buat kita semua? Saya tahu kita akan senang jika dipercayakan usaha yang baik. Kita akan senang kalau dipercayakan pasangan yang baik, tim yang baik, anak yang baik, keuangan yang baik. Kalau itu sebuah pesta, kita pasti akan muncul. Tapi pertanyaan saya, bisakah Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu yang tidak kita pilih? Bisakah Tuhan mempercayakan sesuatu yang berantakan, yang tidak kita pilih, dan hal itu memilih kita? Kenapa? Karena jika Tuhan bisa mempercayakan masalah pada kita, maka Tuhan bisa percayakan mukjizat pada hidup kita. Karena di sini surga bersuka cita karena berhasil mengeksekusi rencananya, tapi ternyata Maria berduka karenanya. Jadi apa yang akan saudara lakukan jika ternyata yang baik di mata Tuhan tidak nyaman untuk saudara? Apa yang akan saudara lakukan jika kehendak Allah bagi saudara membuat saudara kesepian, ditinggalkan, atau harus mengorbankan banyak kenyamanan dalam hidup saudara? Jadi jika sore hari ini, malam hari ini saudara ingin hidup serius di dalam Tuhan, maka saudara harus bersiap untuk menyesuaikan diri dan mengorbankan banyak hal seperti apa yang Maria lakukan. Jadi di zaman yang begitu kejam saat itu, yang penuh tekanan saja, Maria sebagai warga sudah menderita. Sekarang ditambah dengan datangnya malaikat dengan kabar yang akan membuat berantakan pernikahan dia. Berantakan di mana-mana saat itu kondisinya. Namun ternyata terlepas tekanan dan kekacauan yang terjadi secara eksternal dan juga secara internal, ternyata juru selamat tetap dilahirkan untuk membawa harapan baik bagi mereka yang menderita saat itu. Jadi pesan pertama yang ingin saya sampaikan berdasarkan ulasan cerita singkat kelahiran Yesus di masa yang penuh tekanan dan kekacauan saat itu. Hal pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah hal buruk tidak pernah bisa menggugurkan hal baik untuk lahir. Berdasarkan cerita kelahiran Yesus di zaman itu mengungkap sebuah pesan kepada kita semua bahwa hal buruk tidak bisa menggugurkan hal baik untuk lahir. Karena saat itu musimnya begitu menekan, saat itu Herodes begitu kejam dan coba menghentikan lahirnya juru selamat. Lalu saat itu Maria galau dengan kabar malaikat yang datang. Namun ternyata terlepas situasi sekeliling yang begitu berat, juru selamat tetap lahir, juru selamat tetap muncul, dan dia tetap bawa harapan untuk keselamatan, terobosan, dan pemulihan bangsa. Jadi malam hari ini, saya tidak tahu musim apa yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu bentuk Herodes apa yang menekan hidup saudara. Saya pun tidak tahu persoalan yang saudara hadapi malam hari ini. Namun berdasarkan cerita kelahiran Yesus, maka ada pesan surga yang Tuhan ingin saudara dengar sore hari ini, malam hari ini. Dan pesan itu adalah tidak ada hal buruk apapun yang saudara alami
yang bisa menggugurkan rencana baik Tuhan dalam hidup saudara. Rencana surga dalam hidup saudara akan selalu menemukan jalannya untuk termanifestasi. Akan selalu menemukan jalannya. Saya tahu saudara mungkin tidak melihat bayinya saat ini. Saya mungkin tahu saudara mungkin tidak melihat rencana Tuhannya, tidak bisa melihat bayinya ada dalam hidup saudara. Saudara memang tidak bisa melihat bayinya, dan saudara mungkin hanya bisa melihat kekacauan demi kekacauan dari hari ke hari. Tapi hanya karena bayinya tidak bisa saudara lihat, tidak berarti bayinya tidak ada dalam perut saudara. Hanya karena yang saudara lihat hanyalah kesakitan, itu tidak berarti kesembuhan tidak akan datang. Hanya karena yang saudara lihat hanyalah konflik rumah tangga, itu tidaklah berarti pemulihan keluarga tidak akan datang. Hanya karena yang saudara lihat hanyalah Kristus, itu tidak berarti Kristus tidak akan lahir. Dengan kata lain, sukacita saudara, terobosan saudara, pemulihan saudara sedang dalam perjalanan menuju kekacauan saudara. Oleh karenanya, saudara tidak ingin membuat apa yang saudara lihat merubah apa yang saudara percaya. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan akan selalu menemukan jalannya, terlepas situasi sekeliling saudara terlihat kacau. Dan pesan kedua yang ingin saya sampaikan, berdasarkan cerita dari kelahiran Yesus. Saya akan coba selesai saja di sini. Saya panggil pemain keyboardnya karena saya janji saya tidak akan lama. Pemain keyboardnya bisa maju ke depan. Temani saya untuk berbicara sore hari ini. Mainkan instrumen yang sederhana. Jadi berdasarkan cerita kelahiran Yesus, saudara bisa melihat saat itu kondisinya tidak menunjukkan atau memberikan clue bahwa akan ada solusi lahir dalam dunia. Justru yang ada, hidup bangsa Yahudi dari hari ke hari semakin hancur di bawah pemerintahan Raja Herodes. Dan juga saat itu Maria, keadaannya pun diintervensi oleh Tuhan yang membuat dia tidak nyaman. Tapi ternyata dari semua situasi eksternal yang mereka lihat, Juru Selamat tetap lahir. Dan kita tahu bahwa ini adalah nubuatan 600 sekian tahun yang lalu sejak Yesus lahir lewat Nabi Yesaya. Dengan kata lain bahwa rencana surga buat bangsa Yahudi, buat manusia tetap terjadi. Apapun keadaannya, walaupun terlihat buruk di dalam kehidupan bangsa Yahudi saat itu. Jadi sore hari ini, jika saudara mungkin melihat ada hal-hal yang rasanya makin buruk, padahal saudara menerima janji Tuhan, padahal saudara menerima rencana besar dari Tuhan. Tuhan mengatakan keluargamu akan pulih, sakitmu akan sembuh. Tuhan mengatakan anakmu akan jadi orang hebat. Tapi saudara justru melihat hal-hal yang sebaliknya. Maka saya ingin mendorong saudara untuk tidak mempercayai apa yang saudara lihat. Jangan mengizinkan apa yang saudara lihat berubah apa yang saudara percaya. Karena kelahiran Yesus itu terjadi di tengah situasi yang semuanya tidak ada faktor pendukungnya. Dengan kata lain, cepat atau lambat, rencana Tuhan dalam hidup saudara akan terlaksana. Mau itu 600 tahun, mau itu besok, mau itu lusa, rencana Tuhan akan terlaksana buat saudara. Tetap percaya. Lalu yang kedua, kita lihat di sini, bukan hanya hal buruk yang terjadi tidak bisa menggugurkan hal baik untuk lahir, namun juga yang kedua di sini, Kristus lahir dari sebuah ketekunan, mukjizat, harapan, jalan keluar yang saat itu ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, itu lahir dari sebuah ketekunan. Hal baik lahir dari seseorang yang tidak pernah menyerah. Kita kembali ke teknis ceritanya. Setelah Maria mendengar kabar dari malaikat dan dia mengandung secara supranatural, kita tahu Alkitab mengatakan Maria harus pergi ke Mesir untuk melakukan yang namanya sensus. Lalu Maria harus bawa kandungannya. Dia harus membawa rencana surga yang mengintervensi hidupnya di perutnya. Lalu dia harus menaiki keledai. Lalu Alkitab pun menunjukkan kepada kita di dalam posisi hidup dia yang diintervensi, gagal nikah. Lalu saat itu dia harus membawa kandungannya. Lalu kita pun diberitahu oleh Alkitab, dia pun kesulitan mencari tempat penginapan.
Lalu saat akan melahirkan, kita pun melihat tidak ada rumah sakit bersalin di situ. Yang ada hanya kandang domba. Tidak ada juga asuransi yang bisa cover biaya kehamilannya. Semua pintu penginapan tertutup baginya. Padahal dia sedang hidup dalam ketaatan terhadap rencana surga untuk melahirkan juru selamat. Tapi ternyata ketaatan yang dia lakukan itu justru membawa lebih banyak kenyamanan, ketidaknyamanan dalam hidupnya. Kenyamanan, ketidaknyamanan secara fisik, ketidaknyamanan diomongin sama orang-orang sekitar, lalu pintu-pintu tertutup untuk dia bisa tinggal dalam beberapa saat. Pada saat dia pergi sensus, semuanya gak enak. Padahal dia sedang mengandung bayinya Yesus atau mengandung rencana surga. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya pada kita semua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu taat sama Tuhan, namun ternyata ketaatan Bapak Ibu sama Tuhan hanya membuat semua pintu tertutup dalam hidup Bapak dan Ibu? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika dalam perjalanan menghidupi kehendak Allah, Bapak Ibu bertemu dengan kekecewaan, penolakan, dihujat, sedih, dan kekacauan di mana-mana? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Beberapa krisis kehidupan tidak pernah bisa bertemu dengan Kristus. Karena beberapa orang ketika mereka memulai melakukan kehendak Allah, namun di tengah jalan bertemu dengan kekecewaan, mereka berhenti untuk taat, mereka berhenti setia, mereka berhenti melayani, mereka berhenti memberi, lalu mereka mengasihani diri karena mereka bertemu dengan banyak pintu yang tertutup ketika mereka mencoba menghidupi kehendak Tuhan. Tapi Alkitab menunjukkan kepada kita tidak dengan Maria. Walaupun kaki Maria saat itu bengkak, walaupun kesedihannya melanda begitu banyak, walaupun dia hidup dengan lingkungan yang penuh ancaman, lalu banyak pintu tertutup dalam kehidupan Maria, ternyata Alkitab menunjukkan kepada kita, dia tetap berjalan dalam kehendak surga, dia tetap bawa kandungan ilahinya, dia tidak gugurkan ketaatannya, dia tidak aborsi panggilannya, sehingga akhirnya kita melihat musim duka Maria berubah menjadi musim sukacita bagi dia, keluarga, dan bagi bangsanya. Oleh karenanya malam hari ini saya datang dengan sebuah pesan dari Yesus yang berulang tahun untuk kita semua yang sudah berusaha untuk hidup taat namun bertemu dengan banyak pintu yang tertutup di tahun ini. Ini pesannya dari Yesus yang berulang tahun. Lanjutkan perjalanan ketaatanmu, lanjutkan perjalanan panggilanmu, tetap berjalan dalam kebenaran untuk saudara menuju Bethlehem. Saya tahu saudara harus hidup dari hari ke hari. Saya tahu banyak kekecewaan, saya tahu bantalmu basah setiap malam tiba. Saya tahu air matamu hampir habis karena melihat anakmu dan melihat pasanganmu. Saya tahu saudara tahu persis seni tersenyum di balik luka. Saya tahu beberapa dari saudara rasa bersalahnya mencoba untuk menyeret saudara kembali ke masa lalu. Saya tahu beberapa dari saudara WhatsApp-nya tidak lagi digubris oleh orang yang saudara harapkan. Saya tahu saudara harus bolak-balik ke dokter. Saya tahu saudara tidak punya tabungan yang banyak. Saya tahu tidak ada lagi orang yang membuka pintu seperti waktu saudara dibukakan pintu seperti dulu. Dan saya tahu ada seseorang juga yang sedang menunggu saudara untuk jatuh, untuk gagal, untuk berhenti, dan untuk menyerah. Tapi malam hari ini kita akan mendeklarasikan kepada apapun yang terjadi kepada kita dan kepada setiap orang yang sedang menunggu kita untuk gagal dan menyerah. Kita akan deklarasikan bahwa mereka akan menunggu selamanya, karena kita GSC Semarang akan terus berjalan membawa kandungan ilahi di tengah kekacauan yang terjadi. Apapun harganya, apapun air matanya, kita akan tetap pergi ke Bethlehem. Kita akan tetap bawa kandungannya. Kita akan tetap pada perintah malaikat. Kita akan tetap ikuti panggilan surga apapun harganya. Karena kita percaya barang siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi mungkin kita terluka, tapi kita akan tetap bawa bayi Yesus dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kita saat ini kecewa, tapi kita tidak akan gugurkan ketaatan kita walaupun kita saat ini sedang kecewa. Mungkin saudara berlinang air mata, tapi kita akan tetap berjalan menuju Bethlehem. Kita akan tetap pegang perutnya,
kita tetap akan jaga perutnya, kita akan terus elus-elus bayi yang ada, kita akan tetap berjalan ke Bethlehem. Walaupun tidak mudah, kita akan tetap taat, walaupun itu berat. Lihat kiri kanan Bapak Ibu dan katakan kepada mereka, saya akan tetap ke Bethlehem. Saya tahu tidak mudah, tapi kita akan tetap ke Bethlehem. Kenapa? Karena Yesus tidak ingin kelahirannya hanya berhenti dalam sebuah perayaan. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, walaupun saya tidak anti terhadapnya, karena seringkali dalam perayaan Natal kita tukar kado di grup kita, di keluarga, di gereja. Cuma saya bertanya-tanya, sebetulnya siapa yang berulang tahun? Oh, yang dapat kado kita. Yang berulang tahun kan Yesus sendiri. Harusnya dia yang dapat kado. Nah, kalau misalnya dia ingin kado yang buat dia senang, kira-kira kado apa yang akan buat dia senang? Dan ini akan menjadi evaluasi kita, karena Yesus tidak ingin hanya sebuah perayaan. Yesus ingin sebuah perubahan dalam kehidupan kita, karena itu tujuannya kenapa dia lahir. Kalau kita merayakan Natal dan berhenti di perayaan, maka kita gak akan menghidupi makna kenapa atau tujuan kenapa dia lahir. Kalau kita hanya tahu kapan dia lahir dan nggak tahu kenapa dia tidak lahir, kenapa dia lahir, kita tidak tahu kenapa dia lahir, maka kita hanya akan mengalami Natal di bulan Desember saja. Dan Yesus tidak menginginkan hal itu terjadi. Maksud saya, kelahirannya yang direncanakan begitu hebat dengan meeting yang begitu luar biasa di surga, saya pikir tidak hanya untuk dirayakan dan selesai 1-2 hari, tapi ini untuk membuat bangsa berubah, untuk membuat keluarga berubah. Tapi semuanya itu dimulai dengan kita yang harus berubah duluan ketika kita menghidupi pesan dari surga yang salah satunya yang kita dengar malam hari ini, untuk tetap membawa bayi Yesus di dalam hidup kita, tetap taat, tetap ke Bethlehem apapun harganya. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan selesai sore hari malam hari ini. Kita akan selesai malam hari ini. Jadi pesan Natal malam hari ini yang sudah kita dengar sama-sama berdasarkan cerita Yesus, kita diberi kekuatan oleh firman Tuhan untuk tetap mempercayai bahwa hal buruk di sekeliling kita itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karenanya tetap percaya, tetap hidup, dan tetap lakukan apa yang harus saudara lakukan, karena hanya masalah waktu saja semua akan terjadi. Rencana Tuhan terlalu sovereign, terlalu mutlak untuk bisa digagalkan oleh apa yang terjadi. Maksud saya, Tuhan kita terlalu besar untuk dikendalikan oleh apapun yang terjadi. Maksud saya, dia nggak bingung kalau misalnya kita buat salah. Dia nggak panik, aduh ini gimana, aku nggak bisa. Dia selalu punya cara dan skenario untuk merubah semuanya menjadi baik dan mengembalikan kepada rencana originalnya. Jadi tetaplah kuat, tetaplah hidup. Rencana Tuhan akan terjadi. Yang kedua, tetaplah taat apapun harganya. Tetap ke Bethlehem. Karena ini tentang apa yang akan Tuhan lakukan lewat hidup saudara, membawa banyak Natal kepada banyak orang yang ada di luar sana. Saya akan selesai, saya akan berdoa. Dan sore hari ini sebelum saya berdoa, saya ingin saudara memahami satu hal tentang pribadi Yesus yang lahir ke dalam dunia. Karena ketika saya mengevaluasi melihat pribadi Yesus ini, saya begitu takjub tentang dia. Kenapa? Karena Yesus ini dia tidak memiliki hamba, tapi dia disebut Tuhan oleh banyak orang. Dia tidak memiliki titel pendidikan, tapi dia disebut guru oleh banyak orang. Dia bahkan tidak memiliki obat-obatan, tapi orang memanggilnya dokter di atas segala dokter. Dia tidak memiliki prajurit. Yesus tidak punya itu, tapi raja-raja ketakutan ketika berhadapan dengan Yesus. Yesus tidak memiliki sejarah dalam memenangkan pertempuran militer, tapi dia mengalahkan dunia. Dia tidak melakukan kejahatan, tapi dia dilahirkan untuk disalibkan ganti kita. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena dia lahir untuk jadi terang bagi kegelapan. Dia lahir untuk jadi jawaban di tengah kekacauan. Saya tahu kita berada di zaman yang penuh kegelapan dan kekacauan.
Saya tahu seringkali kita tidak melihat tanda-tanda cahaya, tapi mungkin ketika saudara tidak melihat tanda-tanda cahaya, mungkin cahayanya adalah saudara. Jadi saya berdoa malam hari ini pada saat kita selesai, ketika saudara menerima kebenaran firman Tuhan, lalu saudara menghidupinya, saudara jadi cahaya buat orang-orang yang ada di luar sana dan dengan siapapun saudara berinteraksi. Sehingga Natal ini tidak berhenti di gedung ini, tapi Natal ini akan terus berlanjut di tanggal 26, 27, 1 Januari, 2 Januari. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir dalam hidup saudara dan saudara jadi terang bagi orang-orang yang mungkin hidup dalam kegelapan di luar sana. Tundukkan kepala saudara dan saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat kelahiranmu. Terima kasih bahwa tujuan Engkau ternyata lebih besar dibanding dengan apa yang kami pikirkan. Kami tahu Engkau senang ketika kelahiran dirayakan, tapi jika ada kado yang mungkin lebih menyenangkan hati Tuhan, maka kado tersebut adalah hidup kami yang diubahkan seperti kehendak Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami tidak hanya ingin merayakan atau bertukar kado, tapi kami juga mau berkomitmen untuk bertukar maaf, bertukar pengampunan, bertukar senyum, bertukar kasih, merubah hidup kami dari apa yang tidak sesuai seperti yang Tuhan mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Oleh karenanya Roh Allah, Roh Kudus, hamba berdoa memohon pimpinan-Mu untuk terus memberikan keyakinan-keyakinan yang diperbaharui dalam setiap hidup jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mereka mulai hidupi, untuk mereka mulai pindah posisi dari apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan memeteraikan kebenaran firman di dalam hati mereka. Berikan kekuatan pada mereka untuk mereka bisa menyiraminya, menyianginya setiap hari, merenungkannya siang dan malam, sehingga kebenaran ini boleh bertumbuh menjadi buah dan boleh memberkati siapapun yang berinteraksi dengan mereka. Berkati gembala di tempat ini, berkati gereja di tempat ini, jadikanlah tempat ini terang bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan mereka. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada yang berwenang.